Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan pembahasan tafsir ayat-ayat suci Al-Quran. Yang pada kesempatan ini kita akan bahaskan ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah pula adalah surah yang pertama tertibnya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahannya dalam bahasa kita, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ayat ini adalah ayat yang biasa kita sebut, karena memang semua kita telah mengamalkan ayat ini sebagai zikir. Zikir yang kita ucapkan setiap kita memulai sesuatu perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah. Namun sebelum kita membahaskan tentang ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah, kita ingin terlebih dahulu membahaskan tentang surah Al-Fatihah itu sendiri sebagai muqaddimah. Surah Al-Fatihah adalah surah yang pertama tertibnya di dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah memiliki 7 ayat, sehingga surah Al-Fatihah digelar juga dengan 7 yang di dalamnya ada pujian. Di dalam bahasa Arab disebut dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang kita baca berulang-ulang di dalam salat 17 kali sehari semalam di setiap rakaat kita. Tujuannya adalah untuk memuji Allah, karena kata al-mathani adalah puji-pujian, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Fatihah, kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya surah ini adalah surah yang diturunkan di kota Mekah. Maka ia digelar dengan surah Al-Makkiyah, surah yang diturunkan di kota Mekah. Tapi ada juga di antara para ulama menjelaskannya bahwasanya surah ini adalah surah yang diturunkan di kota Madinah, yaitu setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Maka disebut pula dengan istilah surah Al-Madaniyah. Namun ada pula pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ini mengatakan bahwasanya surah Al-Fatihah ini memiliki keistimewaan karena surah ini turun 2 kali. Pertama turun di kota Mekah, dan sekali lagi surah ini turun di kota Madinah. Sehingga surah ini menjadi surah Al-Makkiyah Al-Madaniyah. Apabila turun di kota Mekah dan di kota Madinah 2 kali, bermakna surah ini adalah surah yang sangat penting sekali, sehingga Allah turunkan di kota Mekah dan juga Allah turunkan di kota Madinah. Kemudian semakin nampak
penting dan berharganya surah ini adalah karena surah ini memiliki nama yang banyak sekali. Dan apabila nama surah itu banyak, maka menerangkan tentang keistimewaan dari surah tersebut. Umpamanya surah Al-Fatihah juga disebut dengan nama Ummul Kitab. Ummul Kitab, maknanya induk, Al-Kitab maknanya Alkitab. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Jadi Al-Fatihah adalah induk kepada Al-Quran. Imam Ibn Katsir dalam tafsir beliau menyebutkan makna induk dari Al-Quran, maknanya semua makna-makna Al-Quran setelah Al-Fatihah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, yang terdapat dalam surah Ali Imran, yang terdapat dalam surah-surah sampailah ke surah yang terakhir, surah yang ke-114, surah An-Nas, semua maknanya dapat dikembalikan kepada surah Al-Fatihah, atau dia menginduk ke surah Al-Fatihah, atau dengan bahasa yang lain, semua makna-makna yang ada dalam Al-Quran lahir dari surah Al-Fatihah. Karena kata induk itu adalah yang melahirkan atau yang kembali kepadanya. Maka terkumpullah makna di dalam surah Al-Fatihah. Maka di antara ulama tafsir menyebutkan bahwasanya dalam surah Al-Fatihah terkandung perkara akidah. Dalam surah Al-Fatihah terkandung perkara ibadah. Dalam surah Al-Fatihah terkandung perkara akhlak-akhlak mulia. Dan bermakna surah Al-Fatihah adalah surah yang meliputi makna-makna yang ada di dalam perkara-perkara agama. Kemudian ada pula nama lain dari surah Al-Fatihah, yaitu disebut juga sebagai Ummul Quran. Kalau tadi Ummul Kitab, kalau sekarang pula Ummul Quran, yaitu ibu kepada Al-Quran, induk kepada Al-Quran, merujuk kepada Al-Quran sebagai kitab bacaan, sebagai kitab petunjuk yang terhimpun di dalamnya nilai-nilai yang akan membawa manusia kepada tujuan hidup, yaitu keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Kemudian ada lagi nama Al-Quran yang lain, yaitu Ar-Ruqyah. Nah, apabila disebut Ar-Ruqyah bermakna pemeliharaan, karena surah Al-Fatihah adalah surah yang juga diamalkan untuk memelihara diri. Umpamanya ada yang sakit mungkin karena badannya sakit, atau mungkin sakit karena fikirannya runsing, sakit mungkin karena dadanya terasa sempit, maka bisa disembuhkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Maka disebut sebagai Ar-Ruqyah. Nama lain dari surah Al-Fatihah adalah Al-Wafiyah, yaitu yang menyempurnakan, Al-Kafiyah yang mencukupkan, Asy-Syafiyah yang menyembuhkan, dan seterusnya. Apabila banyak nama surah Al-Fatihah ini bermakna menerangkan tentang keistimewaannya atau ketinggian nilainya, kehebatannya. Maka ada di antara ulama mengatakan surah Al-Fatihah ini adalah bagaikan samudra. Samudra yang tak ada tepiannya. Luas sekali, samudra yang sangat dalam sekali. Kita selami tak juga nampak dasarnya, kita selami tak juga jumpa dasarnya, karena begitu dalam, begitu luas, begitu dalam samudra Al-Fatihah. Baik, jadi dari pendahuluan ini kita dapat lihat bahwasanya surah Al-Fatihah adalah surah yang amat tinggi sekali nilainya. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan, dan ia adalah hadis-hadis kursi, bahwasanya surah Al-Fatihah ini juga digelar dengan as-salah, salat. Dinamakan juga dengan salat.
Iaitu Allah telah bagi solat itu menjadi dua di dalam hadis Nabi. Yang dimasukkan solat di situ bukan solat berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, bukan. Yang dimasukkan dengan solat di situ adalah Al-Fatihah, iaitu sebahagian untuk Allah karena kita memuji-muji Allah, dan sebahagian lagi untuk kita karena di dalamnya sebagai doa. Jadi dari pendahuluan yang singkat ini dapatlah kita memahami bahawasanya surah Al-Fatihah adalah surah yang amat tinggi sekali nilainya. Maka sepatutnya kita untuk mengetahui kandungannya. Sekarang kita akan mulai dengan ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kali ingin kita bahaskan adalah perkataan bi yang ada di pangkal ayat. Bi, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa makna dengan ini? Dengan, salah satu tafsirannya adalah dengan ini membawa makna memohon pertolongan. Jadi dengan itu maknanya memohon pertolongan. Di dalam bahasa Arab, ba itu disebut ba'ul isti'anah. Ba minta tolong. Contohnya umpamanya kita pergi ke tempat ini dengan apa? Dengan kenderaan, dengan mobil. Maka dengan pertolongan kenderaan tersebut, meskipun rumah kita jauh, jaraknya dari sini, dengan pertolongan kenderaan tersebut, maka dapatlah kita sampai ke sini. Jadi dengan di situ maknanya membawa makna memohon pertolongan. Dan kita pula sebenarnya tak punya kekuatan. Kita ni tak punya daya. Daya dan kekuatan sebenarnya adalah milik Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan dari Allah. Sekarang ni kita dapat duduk karena Allah beri kekuatan kepada kita. Kalau Allah cabut kekuatan dari kita, kita tak akan dapat duduk. Kita tengok ramai orang yang berbaring di rumah sakit, tak mampu duduk karena Allah telah menarik kekuatannya. Jadi dengan pertolongan Allah yang memberikan kekuatan kepada kita, kita dapat duduk, kita dapat berjalan, kita dapat berfikir, kita dapat memahami. Sebutlah apa saja dalam hidup ini, semua adalah dengan pertolongan Allah. Jadi dengan ini membawa makna adalah memohon pertolongan. Itulah sebabnya mengapa kita diperintahkan untuk menyebut Bismillahirrahmanirrahim di awal setiap perbuatan. Sebab tidak akan mungkin kita melakukan perbuatan itu tanpa pertolongan Allah. Contoh umpamanya, kapal berlayar di laut. Kapal dapat berlayar di laut adalah dengan pertolongan Allah. Kalau Allah tak tolong, kapal tak dapat berlayar. Mengapa kapal bisa berlayar? Karena air itu cair. Kalau Allah bekukan saja air, kapal tak bisa berlayar. Kita pernah dengar berita ada laut yang beku, kemudian kapal itu terperangkap di salju. Akhirnya kapal tak bisa berjalan. Nah, yang mencairkan air laut itu siapa? Allah. Maka dalam Al-Quran, dalam surah Hud ayat 41, Allah berfirman, wa qala irkabu fiha, maka kamu naikilah bahtera itu, tetapi ingat dengan memohon pertolongan kepada Allah. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha, yaitu dengan memohon pertolongan kepada Allah yang menjalankan bahtera itu. Kemudian air yang cair saja tidak cukup untuk membuat kapal itu berlayar. Apalagi yang lain yang membuat kapal itu berlayar?
angin yang meniup kapal tersebut. Kalau kapal itu tidak ada motor penggeraknya, maka dengan bantuan angin. Nah, angin ini pula, siapa yang meniupkan angin ini? Allah. Karena Allah lah yang menguasai angin. Ada angin yang membuat kapal itu berlayar, melaju ke hadapan. Tapi ada pula angin juga, tapi yang membuat kapal itu tenggelam. Jadi apabila kita sebut angin saja tak cukup, tetapi yang menguruskan angin itu. Maka katakanlah kalau mau berlayar atau naik kenderaan, bismillahi majreha wa mursaha, dengan memohon, dengan di sini mana dengan memohon pertolongan kepada Allah, maka berlayarlah kapal ini, maka berjalanlah mobil saya ini, dan seterusnya. Jangan kita katakan kita yang mengendarai mobil, tidak. Karena banyak orang yang pandai mengendarai mobil, pembalap dia, tapi terlibat kemalangan, kecelakaan. Karena dia menyangka dia yang membuat mobilnya itu bisa berjalan dengan baik. Oh tidak, semua dengan pertolongan Allah. Maka kalau mengemudi mobil, bacalah bismillah dengan memohon pertolongan kepada Allah. Ada lagi umpamanya, perkara ini difahami oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini bisa dilihat dalam surah An-Naml ayat yang ke-30. Nabi Sulaiman menulis surat, kemudian dikirim ke ratu yang berkuasa di Yaman. Nama ratu tersebut semua kita tahu, Ratu Balqis. Nabi Sulaiman berharap Ratu Balqis ini, karena diceritakan oleh burung hudhud bahwasanya Ratu Balqis ini menyekutukan Allah. Nabi Sulaiman ingin Ratu Balqis ini masuk Islam dan mentauhidkan Allah. Tetapi untuk membuat orang lain mentauhidkan Allah dalam kemampuan Nabi Sulaiman? Tidak. Untuk membuat orang lain mendapat petunjuk dalam kemampuan manusia? Tidak. Karena yang memberi petunjuk adalah Allah. Nabi Sulaiman mengetahui perkara ini, maka Nabi Sulaiman pun menulis surat, Innahu min Sulaiman. Surat ini sesungguhnya dari Nabi Sulaiman. Innahu, sesungguhnya dia, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa makna dengan tadi? Dengan memohon pertolongan kepada Allah. Maka Nabi Sulaiman kirim surat tersebut. Kemudian diterima oleh Ratu Balqis. Kemudian disampaikan kepada pembesar-pembesar negeri. Akhirnya melalui surat tersebut, Ratu Balqis dan pembesarnya menyerahkan diri, berserah diri, memeluk Islam. Dengan pertolongan siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu amalan para nabi. Kalau tadi yang naik kapal tadi amalan Nabi Nuh, kemudian sekarang pula amalan Nabi Sulaiman. Maka bermakna membaca bismillah di setiap awal perbuatan, ia adalah amalan para nabi. Kalau amalan para nabi, maka hendaklah kita mengikutinya. Karena dalam Al-Quran dikatakan, Ulaikal ladzina hadallah. Para nabi itu adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Fabihudahu muqtadih. Maka karena mereka telah mendapat petunjuk, maka ikutilah orang yang mendapat petunjuk. Mengikuti orang yang mendapat petunjuk akan mendapat petunjuk. Tapi kalau mengikuti orang yang sesat, nah pastilah akan sesat. Maka hendaklah membaca bismillah di setiap awal perbuatan. Itu pula lah rahsianya mengapa Allah meletakkan bismillahirrahmanirrahim di ayat yang pertama, di surah yang pertama sebelum kita membaca Al-Quran, memulai Al-Quran. Allah tidak terus alhamdulillahirabbil alamin, tidak, tapi dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, sebab itulah ilmu pertama
untuk memulai sesuatu perbuatan. Bahkan kalau kita lihat ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah, apa bunyinya? Tengok, Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, dengan meminta tolong kepada Tuhanmu yang menciptakanmu. Kalau kamu minta tolong dengan Tuhanmu yang menciptakanmu, wahai Muhammad, dalam membaca Al-Quran ini akan terbaca semua, akan terhafal semua, akan terfahami semua, akan teramalkan semua. Karena dengan pertolongan Allah, apa yang tak bisa? Tak ada yang tak bisa. Dengan pertolongan Allah, yang mustahil pun bisa berlaku. Api tak membakar bisa berlaku. Laut yang mengalir bisa terbelah. Karena semua ini berlaku dengan kehendak Allah. Maka Imam As-Suyuti menyampaikan sebuah hadis Rasulullah, siapa yang tidak memulai sesuatu perbuatan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatannya itu terputus, sia-sia, tak ada maknanya. Karena telah mengabaikan Allah, telah meninggalkan Allah. Padahal tidak ada perbuatan tanpa Allah. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Dalam riwayat yang lain, fahuwa abtar. Terputus, tidak ada kebaikannya. Jadi apa makna bi? Memohon pertolongan kepada Allah. Ba'ul isti'anah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, dengan nama Allah. Mengapa pula ada kata nama di sini? Mengapa tidak langsung saja dengan pertolongan Allah? Mengapa pula dengan nama Allah? Kita ada Allah, kita ada nama Allah. Ada zat Allah, ada pula nama Allah. Zat Allah satu, tapi nama Allah, nama Allah banyak. Nama Allah banyak. Allah, nama Allah menerangkan zat Allah. Ar-Rahman, nama Allah juga, kembali ke zat itu juga. Ar-Rahim, nama Allah juga, kembali ke zat itu juga. Al-Malik, nama Allah juga, kembali ke zat itu juga. Mengapa Allah tidak saja sebut langsung dengan Allah, dengan memohon pertolongan kepada Allah? Tapi mengapa pula dengan penggunaan kata nama ini, dengan nama Allah, dengan memohon pertolongan nama Allah? Maka di sana ada kata penjelasnya untuk tafsir, yaitu dengan memohon pertolongan kepada Allah dengan cara menyebut nama Allah. Umpamanya, Ya Rahman, kita sebut nama Allah. Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus. Memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Kita sebut nama Allah, kita seru Allah. Qulillahumma malikal mulk, Ya malikal mulk, wahai zat yang memiliki segala kerajaan. Maka kita panggil Allah dengan namanya. Dengan memanggil Allah melalui namanya, maka Allah akan memberikan pertolongannya. Jadi bagaimana meminta pertolongan kepada Allah? Dengan menyebut nama Allah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Kemudian ada pula di antara ulama menjelaskannya, sebenarnya sama, bismillah dengan billah sama. Bismillah dengan memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama Allah, dengan memohon pertolongan kepada Allah juga. Billah dengan memohon pertolongan kepada Allah sama. Tetapi mengapa di bismillah ditambah ismi? Ada di antara ulama tafsir menjelaskannya untuk membedakan
antara memohon pertolongan kepada Allah dengan bersumpah dengan nama Allah. Kalau bersumpah dengan nama Allah, kita akan sebut billah atau wallah, wallahi atau billahi atau tallahi. Jadi ada salah satu huruf sumpah itu billahi. Nah, untuk membedakan yang sumpah dengan yang memohon pertolongan kepada Allah, maka disebutlah ismi, bismillah, dengan nama Allah. Baik, kita tambah lagi penjelasannya. Kalau kita tengok bismillah, bi dengan ismi itu ditulis bersambung. Sebenarnya antara antara ba dengan sin itu sebenarnya ada huruf alif. Ada huruf alif. Kalau kita tengok fasabbih bismi rabbikal azim, fasabbih bismi rabbika, bismi rabbika, bismi rabbika, itu bisminya itu pakai alif setelah ba. Tetapi untuk bismillahirrahmanirrahim tak ada bi-nya, tak ada alifnya. Apa sebab? Jawabannya adalah sebabnya adalah karena bismillahirrahmanirrahim adalah ucapan yang selalu diamalkan, selalu disebut. Karena selalu disebut kasratul isti'mal, maka tidak digunakan alif itu. Tujuannya adalah untuk memudahkan atau meringankan, talaban lil khiffah, untuk memudahkan sebutan. Jadi mungkin ada yang tengok, mengapa bismi rabbika ini pakai alif? Mengapa bismillahirrahmanirrahim tak pakai alif? Maka jawabannya adalah karena bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang selalu diucapkan di setiap amalan. Kalau kita mau tidur, apa doa kita? Bismika, bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika, dengan memohon pertolongan kepada Allah, menyebut nama Allah, maka aku tidur malam hari ini. Tanpa pertolongan Allah kita tak akan bisa tidur. Makanlah obat tidur. Kalau Allah tak tidur kan, tidak akan mungkin tidur. Juga bangun, bismika Allahumma ahya. Ahya, bangun juga dengan pertolongan Allah. Kalau Allah tak bangunkan, juga tidak akan bangun. Karena yang membangunkan sebenarnya adalah Allah. Itu sebabnya kita membaca doa bismika Allahumma ahya wa amut. Jadi dari sini nampaklah bahwasanya kata bismi ini penting untuk difahami, karena dialah yang membuat kita bisa melakukan pekerjaan. Tanpa pertolongan Allah kita tidak akan bisa melakukan pekerjaan. Silakan tengok petani yang bercocok tanam di sawah dengan pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah tidak akan berhasil dalam bertani. Coba tengok, petani adalah yang memasukkan benih ke dalam tanah. Masuk benih ke dalam tanah. Apabila masuk ke dalam tanah, yang membuat benih itu dia tumbuh sehingga keluar pohonnya yang kecil itu, kemudian keluar daunnya, kemudian terus tinggi. Siapa yang membuat benih itu tumbuh berdaun? Allah. Yang membuatnya tinggi dan berbuah, Allah. Yang membuatnya masak, Allah. Petani? Tidak. Lalu bermakna berladang, bertani di sawah adalah dengan bismillah, dengan pertolongan Allah. Itu kalau di kampung bertani, bersawah. Kalau di kota ini umpamanya berdagang. Kita berdagang, kita buka kedai kita, barang dagangan kita susun baik-baik supaya penjual membeli. Kemudian ingat, yang membuat barang kita terjual bukan kita. Sepandai apapun kita promosi, serapi apapun kita menyusun barang,
Kalau Allah tidak meletakkan keinginan membeli pada pembeli, barang tak akan laku. Yang meletakkan keinginan membeli pada pembeli bukan penjual, bukan kita, Allah. Kita tengok ada barang bagus tapi tak laku, ada barang buruk tapi laku. Tengok onggok-onggok barang, onggok-onggok bawang di pasar. Nah, yang baik-baik yang sudah dikuliti tak laku, tapi yang bosok-bosok laku. Karena ada keinginan membeli pada pembeli. Nah, yang meletakkan keinginan pembeli pada pembeli, letaknya keinginan itu di hati, dan yang menguasai hati manusia adalah Allah. Maka perdagangan dengan bismillah. Sebut saja apa lagi? Umpamanya suami istri berhubungan, itu pun dengan bismillah. Kalau tidak dengan pertolongan Allah, tidak akan memberikan manfaat seperti yang kita kehendaki. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Doa ketika suami istri hendak berhubungan, menjelaskan bahawasanya dengan pertolongan Allah. Jadi rupanya kita ini hanya pelaku yang semu di alam ini. Pelaku yang sebenarnya, yang sejati sebenarnya adalah Allah. Tidak juga manusia mau memohon pertolongan kepada Allah. Nak juga menjalani hidup sendiri dengan dirinya sendiri, silakan. Tapi nanti sengsara, tanggung sendiri, karena tidak memohon pertolongan. Yang lemah akan dibiarkan lemah. Tetapi kalau yang lemah itu memohon pertolongan kepada yang kuat, Allah, maka Allah akan kuatkan yang lemah. Allah akan pandaikan yang bodoh. Allah akan menangkan meskipun dengan jumlah yang sedikit. Bismillah. Baik. Kita tambah lagi. Bismillahi. Di sini disebut Allah. Dengan nama Allah. Apabila disebut Allah, Allah ini disebut lafzul jalalah, lafaz keagungan. Lafzul jalalah, Allah. Ini adalah nama Allah yang pertama dari 99 nama Allah. Al-Asma'ul Husna, yang pertama adalah Allah, Huwallah. Yang kedua Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang pertama adalah Allah. Kalau disebut kata Allah, maka di dalamnya adalah tauhid. Kalau disebut bismillah, maka maknanya dengan memohon pertolongan kepada Allah, dengan menyebut nama Allah, maka memohon pertolongan hanya kepada Allah. Jangan mohon pertolongan kepada selain Allah. Itu makna tauhid. Maka ini disebut lagi nanti dalam ayat berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Kalau kita lihat bismillah dan dikaitkan dengan a'udzubillah, ini sebagai tambahan. Kalau bismillah ini kita memohon pertolongan kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan. Memohon pertolongan kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan. Tapi kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, memohon perlindungan kepada Allah daripada keburukan. Kalau a'udzubillah, memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan. Kalau bismillah, memohon pertolongan Allah untuk mendapatkan kebaikan. Tengok tingginya nilai di dalam Islam sebagai petunjuk bagi kita, sehingga dijauhkan kita dari keburukan dan disediakan untuk kita kebaikan. Begitu belas kasihan Allah kepada kita, menyayangi kita. Tinggal lagi kita sendiri menyadari tidak belas kasihan Allah itu. Bismillahi, dengan nama Allah. Said Qutb dalam tafsir beliau menyebutkan, bismillah ini
adalah sebagai tanda Allah mengajar manusia supaya beradab dengan Allah. Apa makna beradab ini? Bersopan santun dengan Allah, beretika dengan Allah. Karena segala sesuatu dengan pertolongan Allah, maka selayaknya lah memohon pertolongan kepada Allah. Kalau segala sesuatu dengan pertolongan Allah, kemudian mau menjalaninya sendiri dengan dirinya sendiri, maka orang yang seperti ini orang yang tidak beradab, karena menunjukkan dirinya sebagai orang yang sombong. Seakan-akan dia bisa menjalani hidupnya dengan dirinya sendiri, padahal tidak ada satu pun yang berlaku kecuali dengan izin Allah, pertolongan Allah. Bismillah. Berikutnya lagi, Bismillahirrahman, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Apa makna pengasih ini? Pengasih, Allah yang Maha Pengasih adalah Allah yang memberikan pemberian, yang pemberian itu adalah memiliki kebaikan, mempunyai kebaikan untuk orang yang menerimanya. Allah yang Maha Pengasih adalah Allah yang memberikan pemberian, yang pemberian itu ada kebaikan di dalamnya. Allah Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih adalah Allah yang memberikan rahmat. Rahmat adalah pemberian dari sisi Allah yang di dalamnya ada kebaikan. Allah Ar-Rahman yang memberikan rahmat. Allah telah menciptakan berapa rahmat di alam semesta ini? Allah telah menciptakan 100 rahmat. 100 rahmat. Kemudian Allah turunkan satu ke muka bumi ini. Kemudian yang 99 ditahan. Ini dalam hadis sahih dari Imam Muslim. Kapan baru diberikan yang 99 ini? Baru akan diberikan di akhirat. Yang satu itu, dari yang 100 itu, yang satu itu, maka kita pun dapat berkasih sayang sesama kita. Bukan kita saja, hewan pun dapat berkasih sayang. Kita tengok ada hewan yang melahirkan anaknya. Contoh umpamanya kambing melahirkan anaknya. Kambing melahirkan anaknya dalam keadaan berdiri, kemudian anaknya jatuh. Anaknya berada di antara 4 kakinya. Kambing itu nanti akan angkat kakinya dan tidak akan memijak anaknya. Mengapa? Karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Kemudian nanti anaknya dijilatnya. Kemudian anaknya diberi susu. Kemudian anaknya dijaganya. Ini semua adalah rahmat Allah. Bukan hanya pada manusia. Bahkan dikatakan kalau mau melihat rahmat Allah, segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada dengan rahmat Allah. Kemudian segala sesuatu yang sudah ada diuruskan dengan baik adalah dengan rahmat Allah. Jadi rahmat Allah ini bersifat umum. Manusia dapat, hewan pun dapat. Kemudian manusia yang beriman dapat, yang kafir pun dapat. Jadi rahmat Allah ini umum kepada semua manusia. Rahmat yang umum ini datang dari Allah Ar-Rahman. Umpamanya air. Air ini adalah rahmat Allah, dalamnya ada kebaikan. Dia adalah sebab kepada kehidupan. Tidak ada air, manusia akan mati. Tengok di padang pasir, tak ada air, tak ada kehidupan. Tanaman tak tumbuh, binatang ternak tak hidup, manusia pun tak berada di situ. Air Allah berikan kepada orang beriman. Air juga Allah berikan kepada orang-orang kafir. Karena air tersebut adalah rahmat Allah yang datang dari sisinya Ar-Rahman. Jadi Bismillahirrahman, dengan memohon pertolongan kepada Allah yang Rahman, maknanya dengan memohon pertolongan kepada Allah yang memberikan rahmat. Maka minta tolonglah kepada Allah, karena rahmat itu datang dari sisinya. Mau apa? Kemarau lama,
sudah seminggu, sudah 2 minggu hujan tak turun, maka mohonlah pertolongan kepada Allah untuk menurunkan hujan, karena hujan itu adalah rahmat dari sisinya Ar-Rahman. Mohon pertolongan. Bisa kita menurunkan hujan? Tak. Sehebat apapun paranormal, sepintar apapun dukun, pawang, tak akan mungkin bisa menurunkan hujan, karena ia hanyalah kuasa Allah saja. Maka mohon pertolonganlah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi yang lain, umpamanya yang diberikan kepada seluruh manusia. Pasangan hidup, kepada orang beriman diberi pasangan hidup, kepada orang kafir pun diberi pasangan hidup. Anak, kepada orang beriman diberi anak, kepada orang kafir pun diberi anak. Rezeki, kekayaan, ilmu, pengetahuan, kemajuan dan lain sebagainya diberi kepada orang beriman, diberi kepada orang tidak beriman, dan itu adalah rahmat dari sisi Allah Ar-Rahman. Sudah, bismillahirrahmanirrahim. Tinggal satu kata lagi, Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim adalah Allah yang Maha Penyayang, yaitu Allah yang memberikan rahmatnya, pemberiannya yang di dalamnya ada kebaikan, tetapi hanya khusus untuk orang-orang beriman saja. Orang kafir tak dapat rahmat itu. Rahmat apa contohnya? Contohnya umpamanya di dalam Al-Quran tentang taubat. Taubat, hanya penerimaan taubat itu hanya untuk orang-orang beriman saja. Orang kafir tidak akan diterima taubatnya. Orang beriman, wa kana Allahu ghafuran rahima. Atau dalam ayat yang lain, wa kana bil mu'minina rahima. Dan terhadap orang-orang beriman, Allah itu Maha Penyayang. Contoh umpamanya rahmat yang khusus kepada orang beriman, Rasulullah itu rahmat yang khusus kepada orang beriman. Padahal Rasulullah ini adalah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta alam. Tetapi adakah semua manusia menerima Rasul sebagai Rasul dan mengikuti Rasul? Tidak. Siapa yang mau mengikuti Rasul, menjadikan Rasul sebagai contoh dan teladan? Hanya orang beriman. Maka Rasul adalah rahmat khusus bagi orang-orang beriman. Apabila dilihat, dipandang dari sisi Rasul menjadi contoh, Rasul menjadi teladan, itu rahmat khusus bagi orang-orang beriman. Apalagi rahmat dari sisi Allah yang hanya diberikan kepada orang beriman. Pahala hanya diberikan kepada orang-orang beriman. Itu rahmat khusus dari orang-orang, dari Allah kepada orang-orang beriman. Kemudian ada lagi tafsiran yang lain. Kalau disebut Ar-Rahman, itu rahmat untuk di dunia ini saja, semua manusia dapat. Tapi kalau Ar-Rahim adalah Allah yang memberikan rahmat, yang rahmat itu bukan diberikan di dunia ini saja, tapi dia berterusan ke akhirat sana. Dan di akhirat pula, siapa yang dapat rahmat tersebut? Semua orang? Tidak, hanya orang-orang yang beriman saja. Fa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Siapa yang berseri-seri wajahnya, maka dia berada di dalam rahmat Allah. Siapa yang dimasukkan? Orang-orang beriman saja. Orang kafir bagaimana wajah mereka? Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum. Adapun orang yang hitam kelam, hitam lebam muka mereka, ini adalah orang-orang kafir. Dapat rahmat? Tidak. Jadi Ar-Rahman, rahmat yang Allah berikan kepada semua manusia di dunia. Ar-Rahim adalah Allah yang memberikan rahmat, yang rahmat itu diberikan di akhirat, yang rahmat itu hanya khusus diberikan kepada orang-orang beriman. Selesai sudah pembahasan kata per kata. Sekarang kita tengok ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebenarnya ayat ini tak sempurna. Sebenarnya ayat ini masih sepotong, setengah ayat baru sebenarnya.
Tapi kalau kita tengok ayat ini sudah dibuat satu ayat. Setelah ayat ini Bismillahirrahmanirrahim dibuat nanti bulat angka 1, bermakna ayat ini sempurna. Tapi sebenarnya kalau ditengok dari tulisannya itu dia baru sepotong. Sebenarnya kita tak faham. Untuk memahaminya sebagai satu ayat. Umpamanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tak faham sebagai satu ayat. Contoh umpamanya, dengan pena yang bagus lagi mahal. Faham? Tak selesai ayat ini. Ayat ini baru sepotong. Kalau saya sebut, saya menulis dengan pena yang bagus lagi mahal. Faham? Faham. Tapi kalau dengan pena yang bagus lagi mahal, apa ini maksudnya ini? Belum lagi. Apalagi umpamanya? Umpamanya kita berlayar di laut. Dengan apa kita berlayar? Dengan kapal. Kemudian kita katakan, dengan kapal yang besar lagi kuat. Dengan kapal yang besar lagi kuat. Apa ini? Kita tak faham. Baru faham, saya berlayar dengan kapal yang besar lagi kuat. Faham? Faham. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masih belum sempurna. Jadi kapan baru sempurna? Baru sempurna umpamanya saya makan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya minum dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya membaca dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Baru satu ayat. Apalagi yang lain? Saya belajar dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tetapi mengapa Allah tak sebut perbuatan-perbuatan ini? Perbuatan makan, perbuatan minum, perbuatan membaca, perbuatan-perbuatan yang lain. Mengapa tak disebut? Tak disebut karena memang telah dimaklumi. Menyebut nama Allah adalah pada setiap perbuatan. Kalau hendak disebut, maka panjanglah akan disebut nanti. Nah, aqra'u wa ashrabu wa ata'allamu, panjang mau disebut. Nah, karena memang menyebut Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap perbuatan, maka Allah sembunyikan untuk menunjukkan membaca Bismillah adalah di permulaan setiap perbuatan yang di dalamnya ada kebaikan. Dan memang kita disuruh untuk melakukan kebaikan. Dan jangan salah pasang pula. Dia melakukan keburukan, kemudian untuk membuatnya baik, dia baca pula Bismillah. Maka jelas sudah dua kesalahannya. Kesalahan yang pertama, memang dia tak dibenarkan untuk melakukan keburukan. Kemudian pula untuk membenarkan keburukan, dia pula baca Bismillah tidak pada tempatnya. Ini adalah kebodohan yang bertingkat namanya. Maka tidak dapat diterima. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan memohon pertolongan kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah ayat pertama. Ini adalah ilmu pertama bagaimana memulai perbuatan. Kalau sudah memulai perbuatan, tentu nanti perbuatan itu akan berakhir. Makan, tentu nanti akan selesai makan. Kalau sudah selesai makan, apa pula ilmunya selesai makan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ayat yang kedua, dan ini nanti kita akan bahaskan pada pengajian yang akan datang insyaallah. Sampai di sini, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wabillahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.